Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai Sumpah Pemuda. Sebelum membahas mengenai Sumpah Pemuda, kita bahas dulu peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 ini merupakan organisasi modern pertama yang memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis lainnya untuk berjuang dengan basis organisasi modern. Kehadiran organisasi ini sering dianggap sebagai kelahiran kaum maju yang ingin memperluas pendidikan dan pengajaran sehingga generasi muda mendapat peluang yang lebih banyak untuk memasuki sekolah-sekolah modern. Dalam perkembangannya, gerakan pemuda tumbuh dan berkembang secara mandiri di berbagai daerah di Indonesia. Awalnya itu dibentuk sebagai sebuah gerakan solidaritas yang bersifat informal. Kemudian, gerakan-gerakan pemuda ini menjelma menjadi sebuah gerakan politik atau gerakan kebangsaan dengan cita-cita Indonesia yang merdeka dan maju. Ini ada beberapa organisasi kepemudaan daerah. Yang pertama ada Trikoro Darmo. Trikoro Darmo ini adalah perkumpulan yang dibentuk oleh para mahasiswa Utopia atau kedokteran. Penggeraknya adalah Dr. Satiman Wirjo Sanjojo. Satiman dengan kawan-kawannya ini berpendapat kaum muda perlu memiliki organisasi yang sanggup menyiapkan pemuda memimpin rakyat. Oleh karena itu, tanggal 7 Maret 1915 mereka mendirikan Trikoro Darmo yang berarti 3 tujuan mulia. Trikoro Darmo ini masih tergolong organisasi kepemudaan yang terikat oleh sifat kedaerahan. Kenapa? Karena para anggotanya berasal dari Jawa, Bali, dan Lombok. Trikoro Darmo ini merupakan cikal bakal organisasi Yongjapa. Kemudian selain ada Trikoro Darmo, ada Yong Sumantren Bon. Organisasi kepemudaan ini dengan anggotanya yang cukup besar adalah Persatuan Pemuda yang berasal dari Sumatera yang bernama Yong Sumantren Bon. Pembentukannya mengikuti pembentukan Trikoro Darmo. Kemudian ada organisasi-organisasi lainnya seperti Yongjapa, Yong Sumantren Bon yang mendorong para pemuda untuk membentuk organisasi daerah mereka sendiri. Selanjutnya bermuncullah organisasi-organisasi seperti Yong Minahasa, Yong Batak, dan Yong Celebes. Kemudian yang kedua ada Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1926 di Jakarta dibentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Di PPPI ini dipengaruhi organisasi Indische Vereniging di Belanda yang telah berdiri beberapa tahun sebelum PPPI, yang mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Jadi PPPI dan PI menganut haluan politik dan mengajak rakyat bergabung dalam aksi massa. Aktivitas keduanya berkaitan dengan nasionalisme Indonesia yang menentang kolonialisme. Perbedaan PPI dengan PI adalah wilayah pergerakannya, yaitu PPPI di Indonesia dan PI ini di luar negeri. Kemudian Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1
setelah beberapa tahun berdirinya Budi Utomo, pemuda Indonesia ini mulai bangkit meskipun masih dalam suasana loyalitas kedaerahan. Nah, perubahan yang pesat dalam pemikiran yang berkembang dari organisasi-organisasi pemuda ini mendorong para pemuda untuk mengejar persatuan yang lebih luas. Oleh karena itu, pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 berlangsung rapat besar para pemuda yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda I yang di Jakarta yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mencapai jalan untuk membina perkumpulan pemuda yang tunggal dan membentuk sebuah badan sentral yang bermaksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar perkumpulan pemuda kebangsaan. Kemudian pembahasan dalam Kongres Pemuda I. Nah, ini membahas masalah persatuan sebagai agenda utamanya. Nah, dalam kongres ini diambil sebuah keputusan yang sangat besar, yaitu penetapan bahasa persatuan. Pilihannya bahasa yang diajukan adalah bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Kongres Pemuda pertama ini baru berhasil menimbulkan sebuah kesadaran perlunya persatuan di kalangan pemuda dan bahasa persatuan, tetapi belum berhasil mewujudkannya. Kemudian hasil dari Kongres Pemuda I yaitu mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar. Kemudian yang kedua, usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan lain-lain. Sebenarnya dalam Kongres Pemuda I ini para peserta dan pemimpin kongres telah menunjukkan usaha yang keras untuk mencapai suatu cita-cita persatuan. Namun karena baru pertama kali Kongres Pemuda dilaksanakan, untuk mencapai cita-cita yang dikehendaki masih mengalami kesulitan. Fanatisme terhadap adat ini masih sangat kuat dan berpengaruh besar terhadap semua pembicaraan. Nah, Kongres Pemuda I ini menerima dan mengakui cita-cita persatuan Indonesia. Meskipun perumusannya masih samar-samar dan belum jelas, oleh karena itu PPPI, Pemuda Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan PNI berencana menyatukan organisasi mereka dengan tujuan mewujudkan persatuan Indonesia. Nah, nanti akhirnya masuk ke Kongres Pemuda II yang akan Ibu jelaskan di minggu yang akan datang. Nah, tugas kalian adalah kalian kerjakan LKS-nya halaman 19 bagian B. Ya, kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kalian upload di link yang akan Ibu berikan. Paham ya? Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.